Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Devianti, NIM 1892142063. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana BKT dan UKT di perguruan itu sendiri. Nah, pertama-tama sebelum kita menjelaskan BKT dan UKT di sini, saya akan menjelaskan bagaimana pendidikan yang berkeadilan dan bermutu itu sendiri. Nah, pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, serta kecerdasan akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, setelah saya menjelaskan bagaimana berpendidikan yang bermutu dan berkeadilan tadi, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bagaimana BKT. BKT biasa kita sebut sebagai biaya kuliah tunggal atau biaya yang keseluruhannya biaya operasional yang harus dibayarkan mahasiswa setiap per semester pada suatu program studi. Bisa dikatakan, BKT adalah biaya kuliah yang sebenarnya yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa tanpa dikurangi bantuan dana dari pemerintah. Nah, adapun dari perhitungan BKT itu sendiri, BKT dihitung berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung setelah dikurangi biaya non-operasional dan biaya rutin. Nah, di sini biaya langsung dikatakan nilai sumber daya yang digunakan mahasiswa untuk melaksanakan aktivitas inti perkuliahan. Sedangkan biaya tidak langsung adalah nilai sumber daya yang dipergunakan untuk kegiatan manajerial di tingkat fakultas atau universitas. Dapat disimpulkan bahwa perhitungan BKT adalah menggunakan rumus BKT sama dengan C dikali K1 dikali K2 dikali K3. Adapun C dimaksud adalah biaya kuliah tunggal dasar yang dihitung dari data yang dimiliki PTN atau perguruan tinggi negeri. Nah, untuk K1 itu sendiri adalah indeks program studi dan K2 merupakan indeks mutu perguruan tinggi. Sedangkan K3 adalah indeks kemahalan wilayah. Nah, setelah tadi saya menjelaskan bagaimana BKT, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana UKT. UKT yang biasa kita kenal adalah uang kuliah tunggal, adalah biaya kuliah yang ditanggung setiap mahasiswa setiap semester. Adapun fungsi dari UKT itu sendiri memberikan keringanan bagi mahasiswa yang kurang mampu melalui sistem subsidi silang pemerintah yang besarannya didasarkan pada kondisi ekonomi dan sosial keluarga mahasiswa. Dengan kata lain, UKT adalah sistem pembayaran yang ditujukan untuk memberikan pemerataan biaya kuliah sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing orang tua ataupun wali mahasiswa. Nah, perhitungan UKT. Besarnya UKT adalah dihitung berdasarkan kondisi ekonomi orang tua ataupun wali mahasiswa yang membiayai mahasiswa tersebut. Biasanya universitas akan mengelompokkan besaran UKT ke dalam golongan-golongan tertentu. Cara perhitungan sistem UKT adalah dengan melihat total pendapatan orang tua ataupun wali, melihat kondisi rumah, jumlah kendaraan yang dimiliki, tagihan rekening listrik, serta hal lainnya yang menyangkut kondisi perekonomian dan sosial keluarga mahasiswa. Nah, dalam unsur perhitungan BKT ada 5 unsur yang harus dipertimbangkan. Di sini yang pertama ada biaya operasional, ada biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya investasi, biaya pengembangan. Selanjutnya, untuk mengenai perguruan tinggi mendefinisikan pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan telah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2012, di mana perguruan tinggi ini mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program dokter, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
Untuk SSBOPT atau dikenal dengan Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dapat disimpulkan merupakan ini yang akan menjadi tolak ukur dasar menetapkan BKT atau dengan mempertimbangkan capaian standar nasional perguruan tinggi ataupun jenis program studi dan indeks kemahalan wilayah. Nah, kesimpulan dari biaya UKT dan sistem UKT serta BKT dapat disimpulkan UKT dihitung berdasarkan kemampuan maupun keadaan ekonomi mahasiswa, sedangkan BKT dihitung berdasarkan pada program studi mahasiswa. Sistem UKT adalah menetapkan subsidi silang dari pemerintah yang diharapkan dapat memberikan keringanan bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, sementara BKT adalah seluruh biaya perkuliahan yang tidak dikenakan potongan dana bantuan dari pemerintah. BKT digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang disebabkan kepada masyarakat, yang dibebankan kepada masyarakat dan pemerintah. Sedangkan UKT ditetapkan dengan mempertimbangkan BKT. Nah, itulah tadi beberapa mengapa biaya UKT ini saling berkaitan dengan BKT. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai tugas 2 dari penganggaran. Sekian dari saya, Sri Devianti. Mohon maaf. Assalamualaikum.